kesekretariatan. Jika pengelolaan kesekretariatannya baik, maka organisasi juga kemungkinan besar atau dapat dikatakan memiliki peluang yang sangat besar akan berjalan baik. Next. Dilanjut pada caption berikut. Bisa. Hostnya. Ya. Lalu fungsi administrasi kesekretariatan. Yang pertama, pencatatan dan penyimpanan dokumen. Itu mengelola dan menyimpan dokumen penting organisasi seperti surat masuk, surat keluar, dan berkas-berkas lainnya. Lalu pengaturan jadwal rapat. Ya. Pengaturan jadwal dan tentu saja jadwal-jadwal rapat. Nah, menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan pertemuan, dan juga mendokumentasikan hasil-hasil dari rapat organisasi. Serta yang ketiga, dia melakukan pengelolaan informasi, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan tentu saja menyebarkan informasi yang relevan kepada anggota organisasi. Jadi fungsi seorang sekretaris, fungsi suatu kesekretariatan itu, ya, dia merubah data menjadi bahan informasi. Jadi tadinya data, kemudian data ini diubah, di-collecting menjadi sebuah informasi, yang mana informasi ini disebarkan atau diintrodusir, diperkenalkan kepada seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, next. Sementara fungsi administrasi keuangan itu pencatatan dan pelaporan transaksi. Dia mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan yang akurat dan terperinci. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian anggaran. Membuat anggaran organisasi, mengawasi pengeluaran, dan memastikan keuangan tetap terkendali dan sesuai dengan rencana. Kalau bahasa Kailinya ini apa? Dia bilang, to make sure everything is okay. Artinya, untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sebenarnya kita meyakini, ya, make sure everything is okay. Lalu yang ketiga ada pembayaran dan pelaporan pajak, ya, kalau memang ada. Jadi melakukan pembayaran pajak dan menyusun laporan keuangan yang tentu saja diisyaratkan oleh pihak-pihak yang berbeda. Dan yang keempat, manajemen dana cadangan. Mengelola dan mengontrol dana cadangan untuk keperluan darurat dan kegiatan yang tidak terduga. Makanya biasanya kalau mahasiswa menyusun satu perencanaan, selalu saja mesti ada ditaruh situ dana tak terduga. Apa itu dana tak terduga? Dana tak terduga artinya dana yang kita siapkan jika terjadi sesuatu yang kita tidak duga bakal terjadi. Kenapa harus ada seperti begitu? Ketahuilah bahwa kalau ditanya apa yang pasti dalam hidup ini, selain mati kita cerita, ya, apa yang pasti dalam hidup ini? Yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Saya ulangi, yang pasti itu adalah ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu pasti terjadi, maka pengendalian, pengelolaan itu dimaksudkan untuk apa? Untuk memanage ketidakpastian. Jadi pengelolaan administrasi, apakah itu administrasi keuangan ataupun administrasi kesekretariatan, sesungguhnya itu kita tengah memanage, ya. Bukan hanya memanage risiko, tapi memanage ketidakpastian.
Kita mendekatkan pada satu kepastian yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nanti di ujung baru dievaluasi apakah itu benar terrealisasi atau tidak masing-masing atas apa fakta yang kita lihat di ujung dari suatu kegiatan. Lanjut, caption selanjutnya. Isi dokumen. Ada surat formal. Ini surat resmi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal. Apakah itu seperti universitas, sponsor, atau instansi terkait lainnya. Ada pula surat internal. Surat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota organisasi. Apakah itu undangan rapat, ya, notulen, dan lain sebagainya. Lalu ada pula brosur atau pamflet. Dokumen yang berisi informasi terkait kegiatan dan program organisasi yang dibagikan kepada anggota dan calon anggota tentunya. Lalu ada berkas-berkas pengelolaan internal yang lainnya. Apa itu berkas-berkas yang digunakan untuk pengaturan dan pengelolaan internal organisasi seperti data anggota dan kegiatan. Kita kembali ke surat formal. Surat formal ini atau surat resmi yang diajukan untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal, baik itu ke universitas, ke sponsor maupun ke instansi, ini sebaiknya memiliki kode khusus. Misalkan kalau surat keluar ada kode, setiap surat itu ada kode-kode. Dengan kode itu kita sudah tahu ini surat untuk siapa atau ini surat ditujukan kemana. Misalkan kode A itu hanya berlaku untuk intern. Jadi misalkan nomor 1 atau nomor titik 2 pertama A. A itu artinya berarti surat ini intern, dikirim untuk anggota sendiri, untuk pengurus, entah itu surat undangan atau segala macam. Atau mungkin kodenya kita kasih yang kalau untuk surat keluar apa? Kode B misalkan. B itu untuk siapa? Untuk keluar kampus atau untuk keluar organisasi. Bahkan orang sampai banyak kodenya. B, C, D tergantung ya situasi. Yang jelas pengkodean itu penting untuk apa? Mengingat tempat di mana surat itu akan disimpan. Apalagi sekarang era digital. Ya, menyimpan surat baik itu surat formal maupun surat internal sebaiknya disimpan bukan by name saja, tetapi by date, by tanggal, ya date. Kenapa mesti by tanggal? Sehingga kita tahu tanggal surat ini dibuat atau satu folder tanggalnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau Februari sampai tanggal 28. Bulannya kita sudah taruh. Ini folder bulan Januari, folder bulan Februari, folder. Jadi masing-masing bulan ada foldernya. Lalu ada surat tujuannya kemana. Baik itu surat keluar maupun surat masuk. Baik, dilanjutkan. Nah, penataan arsip dokumen kesekretariatan. Di sini katakan. Metode pengkodean. Membuat sistem pengkodean yang jelas. Untuk memudahkan pencarian dan pendokumentasian. Itu manfaat kode. Adanya kode ketika kita diperintah, ketika kita ingin mencari, mereview kembali. Saya pernah mengirim surat itu ke sini. Dengan mengetahui kode, kita mudah untuk mendapatkan di mana surat itu. Lalu menyangkut ruang penyimpanan yang terorganisir. Pastikan ada ruang penyimpanan yang cukup untuk semua dokumen dan gunakan lemari arsip yang rapi dan berlebar dengan jelas. Sesungguhnya kalau sekarang lemari itu bisa ada, bisa tidak. Kenapa? Karena bisa saja kita menggunakannya menyimpan dalam kalau di era digital sekarang di folder. Ya. Kita menyimpannya di folder. Saya potong Bu, siapa tahu saya bisa melakukan, saya bisa apa namanya, men-share, ya, share screen. Saya coba Bu ya, partisipan saya, oke, oh disable dia ya. Saya tidak bisa. Kalau saya bisa dijadikan co-host Bu, jadi saya bisa
tampilkan saya punya slide. Bisa saya dijadikan co-hostnya? Bisa saya dijadikan co-host, nanti saya tampilkan slide-nya. Mana hostnya ini? Sementara Pak diusahakan Pak. Diusahakan. Oke, Sudah saya dilanjut saya buat. dulu. Sudah ya? Ya Pak, sudah. Oke, kalau begitu di stop saja screen-nya ini. Share screen-nya di stop. Saya coba share screen. Oke, saya coba share screen ya. Nah, oh my God. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan tapi ini Pak layar laptop Iya, ini sebentar. kayaknya Pak. Iya, iya. Saya lagi mau tutup ini. Oh, sebentar. Oke, saya share screen. Kelihatan ini? Yes Pak, kelihatan. Oke, saya coba tampilkan ya. Saya tadi udah bahas sampai sini ya. Pengkodean. Kemudian selanjutnya adalah tentang eh, proses pengelolaan keuangan pada organisasi kemahasiswaan. Yang pertama harus ada yang namanya perencanaan keuangan. Yang kedua membuat anggaran tahunan dan merencanakan penggunaan dana organisasi. Yang ketiga, saya ulangi, yang kedua itu pengelolaan dan pengelolaan transaksi ya, pencatatan dan pengelolaan transaksi. Jadi yang pertama merencanakan keuangan atau membuat anggaran tahunan dan merencanakan penggunaan dana organisasi. Lalu yang kedua itu kita melakukan pencatatan dan pengelolaan transaksi. Apa yang dilakukan? Mencatat setiap transaksi seperti pemasukan dan pengeluaran dana serta mengalokasikan kas organisasi. Lalu yang ketiga tentu saja pasti ada lapor, di ujung itu ada laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan secara berkala untuk memberikan informasi yang akurat tentang keuangan organisasi. Mendesain laporan, saya ulangi, mendesain perencanaan disesuaikan dengan program kerja yang akan dilakukan. Jadi kita boleh saja lembaga kemahasiswaan itu menyusun budget, menyusun program melebihi budget. Itu boleh saja. Boleh nggak? Boleh. Dan umumnya seperti itu. Menyusun program melebihi budget. Sehingga ada motivasi mahasiswa untuk misalkan mencari sponsor, mencari pihak ketiga yang tentu saja pihak ketiga ini tidak mengikat. Ya, tidak mengikat. Artinya kalaupun mereka memberikan bantuan, bantuan yang tidak mengikat. Sehingga ada dorongan kuat kepada mahasiswa berusaha mencari funding di luar kampus ya, kalau dia itu organisasi kampus. Lalu tanggung jawab bendahara dalam pengelolaan keuangan apa saja? Satu, pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, pembayaran tagihan, gaji lah atau honorarium lah kira-kira seperti itu. Ada pelaporan keuangan kepada pengurus dan anggota organisasi. Ada pemeliharaan dan pengawasan dana dan aset organisasi. Dan yang kelima, pengelolaan asuransi. Kalau ada kegiatan itu menggunakan asuransi dan pajak organisasi. Jika tidak ada, kita abaikan saja. Umumnya ini tidak berada. Ini kan standar-standar organisasi yang cukup besar. Ya. Termasuk organisasi kemahasiswaan yang cukup besar, mereka pasti melibatkan pengelolaan asuransi dan pajak. Kenapa ada asuransi? Misalkan melibatkan kegiatan, melibatkan mahasiswa. Takut ada mahasiswa yang tiba-tiba kena musibah, kena sakit, maka dipastikan setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu mereka diasuransikan, asuransi kecelakaan atau asuransi apa hal namanya ya, itu melibatkan seperti itu. Nah,
Bendahara punya tugas melakukan semua ini. Ya, melakukan semua ini. Lalu bagaimana mekanisme atau sistem pelaporan administrasi keuangan? Sederhana, saya cuma kasih contoh yang sederhana saja. Menyangkut penerimaan dana, mencatat dan melaporkan semua penerimaan dana, termasuk donasi, sponsor, dan pendapatan dari kegiatan organisasi. Lalu pengeluaran dana ini mencatat dan melaporkan semua ya, pengeluaran dana sesuai dengan kategori pengeluaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir tentu saja membuat laporan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada dewan pengurus dan anggota organisasi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keuangan organisasi. Dana itu berasal dari mana, lalu diperuntukkan untuk apa, dan bagaimana proses ya, pengelolaannya, itu semua dijadikan transparan pada laporan keuangan. Sehingga sumber dan penggunaannya jelas. Sumber dan bagaimana mengelolanya juga jelas. Siapa bertanggung jawab tentang apa, itu semuanya harus jelas dalam mekanisme pelaporan keuangan. Lalu bagaimana pentingnya administrasi kesekretariatan? Yang pertama, ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi pentingnya administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan dalam kemahasiswaan itu apa? Transparansi dan akuntabilitas. Apa itu? Administrasi yang baik, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan efektif. Ya, yang efektif dan efisien. Yang efektif, efisien. Maksudnya begitu ya. Administrasi yang teratur dan baik membantu pengurus organisasi dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Sebelumnya saya ingin Anda memahami perbedaan antara efektif dan efisien. Kalau Anda berbicara tentang efektif, itu artinya seberapa dekat Anda mencapai tujuan. Jika tujuannya tercapai semua, itu namanya Anda efektif. Misalkan kita memiliki 10 tujuan. Dari 10 tujuan ada 8 yang tercapai, 2 tidak tercapai. Ini masih masuk kategori efektif. Tujuan tercapai. Jadi kalau berbicara tentang efektivitas, artinya Anda berbicara tentang tujuan. Seberapa jauh Anda memperoleh tujuan. Lalu berbicara tentang efisien, itu artinya Anda berbicara tentang seberapa banyak sumber daya Anda gunakan untuk mencapai tujuan. Yang dikatakan efisien itu, Anda memanfaatkan sedikit sumber daya, tapi Anda bisa mencapai tujuan. Ini namanya efisien dan efektif. Namun dalam kenyataan, biasanya antara efisien dan efektif ini selalu saja mereka ini paradoks, bertentangan. Seperti apa contohnya? Misalkan begini, ketika Anda ingin mengejar efektivitas, terkadang Anda akan memanfaatkan semua resources yang ada. Ketika Anda menggunakan semua resources yang ada, bahkan berlebihan, karena Anda punya target semua tujuan tercapai. Anda efektif, tapi tidak efisien. Atau sebaliknya, Anda ingin mengejar efisiensi yang kuat. Karena efisiensi, akibatnya apa? Tujuan tidak tercapai maksimal. Dan 10 hanya tercapai 3 misalkan. Atau hanya tercapai 4, 6 tidak tercapai. Mungkin Anda boleh dikatakan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, tetapi Anda tidak efektif dalam pencapaian tujuan. Nah, jadi sekali lagi, terputus tadi ya? Halo, terputus tadi? Tidak sih Pak, cuma layarnya yang ini Pak, layarnya yang hilang. Oke, saya Apa tampilkan namanya, lagi slide-nya layarnya. Bapak maksudnya, slide-nya Bapak yang hilang. Iya. Oke. Kalau Ini suara sudah tetap tampil lagi ya? jelas. Tunggu Pak. Ini Ya, ada. sudah tampil, ya, sudah tampil kembali Pak. Oke. Dia hilang-hilang ya, hilang lagi. Oh my god. Sekali lagi. Ini hilang lagi kan?
Oh Tidak, my God. layarnya Langsung saya tampilkan slide-nya begini. Bapak. Iya, slide-nya Bapak. Iya, ada sudah Sekarang Pak. sudah tampil belum? Sudah Pak, sudah tampil Oke. kembali. Oke. Oke. Baik. Ini slide yang terakhir. Tadi saya katakan tentang efektif dan efisien. Jadi kalau Anda efektif dan juga efisien itu memang akan baik sekali. Ada teori. Teori yang diperkenalkan oleh namanya Profesor Dr. Arif Tiro, namanya efektifisiensi. Apa itu efektifisiensi? Artinya Anda bisa melakukan pencapaian efektif dan sekaligus juga efisien. Baik, yang ketiga tertib organisasi, tertib dan terorganisir ya. Organisasi yang baik akan membantu menjaga keteraturan dan keberlanjutan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Ini hanya pengantar sederhana dari saya tentang bagaimana kesekretariatan dan bagaimana pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan yang baik. Apa yang saya berikan ini hanya benar-benar sebagai pemicu saja, pengantar singkat. Mudah-mudahan kalau ingin dilakukan pendalaman juga boleh sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Saya kira sebagai pengantar cukup sekian dari saya. Sekian, Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi Q&A. Barangkali ada peserta LKMM yang ada ingin disampaikan yang kurang dimengerti terhadap materi yang telah dibawakan. Maka dari itu kami membuka sesi Q&A di kolom chat dengan menyebutkan nama, jurusan, dan angkatan. Jadi, dia bertanya, Pak, adakah standarisasi untuk membuat penomoran surat yang baik, Bapak? Baik, terima kasih. Tidak ada standar baku atau standar organisasi yang diberlakukan. Namun kode surat itu biasanya dibuat sekaligus untuk yang surat kita punya banyak ini surat dari mana. Ya, seperti itu. Jadi apa manfaat kode surat? Kode surat itu hanya penciri saja. Dengan adanya kode surat seperti itu, maka kita akan dikenal di organisasi antara lain lewat dengan kode surat tadi. Di TLM. Mohon izin bertanya, Bapak. Pertanyaan saya, apa saja masalah yang sering terjadi di dalam bidang administrasi, keuangan, dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik, saya langsung jawab aja. Mismanagement itu sering terjadi. Pertama, disebabkan oleh trust. Apa itu trust? Kepercayaan. Dalam satu lembaga, organisasi, apalagi itu organisasi kemanusiaan, yang pertama perlu ditumbuhkan adalah rasa trust. Mari kita ambil contoh sederhana. Anda kalau percaya sama seseorang, apapun Anda rela memberikannya. Karena Anda percaya. Tapi coba, ketika Anda tidak percaya, apapun Anda akan rela memberikannya. Kenapa? Karena dasarnya Anda tidak percaya. Ini menjadi best need, menjadi kebutuhan dasar dalam pengelolaan organisasi, khususnya di bidang keuangan. Kemudian yang kedua apa? Tentu saja kompetensi.
Anda harus mengetahui bagaimana mengelola keuangan. Mulai dari penjurnalan sampai membuat laporan keuangan. Itu tidak harus standar akuntansi yang kita gunakan kalau kita misalkan tidak menguasai bidang itu. Tetapi melakukan model penjurnalan yang bisa kita dipahami oleh teman-teman. Kenapa? Karena manajemen itu dikategorikan dari berbagai perspektif. Misalkan ada yang mengatakan manajemen itu ilmu. Ada pula yang mengatakan dengan itu seni. Ya, seni mengatur. Nah, antara ilmu dan seni mengatur ini tentu saja ekstrim. Kalau ilmu ada standar-standar yang harus kita penuhi. Tapi ketika kita bilang seni dalam mengatur, maka apa saja kalau kita bisa atur dan apa yang kita atur bisa dipahami oleh orang lain, itu kita bisa pakai. Nah, jadi miskomunikasi, mismanagement yang terjadi dalam pengelolaan keuangan, penyebab utamanya adalah trust, adalah kepercayaan. Kalau ada kepercayaan, semuanya menjadi mudah. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Mohon maaf Pak, ini masih ada pertanyaan Boleh. dari Jain Aja. Prodi MIK. Saya Ya. mau bertanya Pak, bagaimana jika administrasi mengalami kecurian dana? Apa tindakan yang akan dilakukan Bagaimana administrasi? jika mengalami kecurian dana? Ya. Baik. Kalau misalkan dalam manajemen keuangan ada dana yang hilang, bagaimana cara mendeteksinya? Makanya ada dana itu kita tahu ini dana sumber dan penggunaan dana itu menjadi alat kontrol kita. Dana ini dari mana bersumber, kemudian mau diperuntukkan untuk apa. Setiap dana yang masuk tercatat dan setiap dana yang keluar juga tercatat. Tercatat secara real. Maksudnya real apa? Misalkan kalau Anda membeli sesuatu tentu ada bukti. Miss itu biasa terjadi kalau kita sudah saya habis belanja ini tapi tidak ada bukti belanjanya. Nah, tapi kalau ada buktinya mana yang kau belanjakan, maka berdasarkan alat bukti itu. Nota menjadi alat bukti utama dalam pencatatan keuangan. Sesuatu kalau tidak ada notanya, maka dibuat nota tersendiri, dibuat catatan kaki tersendiri. Jangan biarkan nota itu sebuah transaksi tidak ada nota. Itu satu. Yang kedua, apa yang menyebabkan miss dalam manajemen keuangan? Miss dalam manajemen keuangan terjadi karena ada penundaan pencatatan transaksi yang terjadi. Misalkan dalam seminggu ada 7 hari. Transaksi dilakukan sebanyak 5 hari. Kita menumpuk kegiatan ini, nantilah di hari ke-6 baru saya mau catat semua transaksi. Padahal pada hari 1, hari 2, hari 3 sampai hari 5 ada transaksi yang terjadi. Tidak dicatat. Dampaknya apa? Ketika mencatat di hari ke-6, dari 5 transaksi bisa ada 1 atau 2 yang loss. Ketika ini loss, diasumsikan ini dana hilang. Padahal belum tentu dana hilang. Dana ini tidak tercatat. Maka setiap akhir bulan untuk menghindari loss tadi itu dilakukan semua pemeriksaan transaksi. Satu-satu transaksinya diperiksa. Kira-kira itu caranya. Terima kasih. Bapak, masih ada lagi pertanyaan dari Astia Aulia, Prodi D3 Kebinanan. Saya mau bertanya Pak, apa saja yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan administrasi keuangan? Apa yang kita lakukan untuk memaksimalkan administrasi keuangan? Ini pertanyaan mudah, susah jawabannya. Ya, saya ulangi, ini pertanyaan mudah tapi susah sekali jawabannya. Terima kasih. Begini, tidak semua sesuatu itu berjalan dengan kondisi maksimal. Anda kebetulan bidan. Sorry, bukan bidang, tapi bidan. Mari kita
Coba analog terhadap tubuh kita. Apakah suhu tubuh kita bekerja pada titik maksimal? Jawabannya tidak. Karena bagaimana suhu tubuh maksimal? 100 derajat Celcius. Menurut Anda kalau suhu tubuh manusia 100 derajat Celcius apa yang terjadi? Wow, pasti orang ini pingsan. Berarti pada titik apa? Segala sesuatu itu kalau dalam manajemen, kalau penjualan boleh kita cari titik maksimal. Kalau administrasi ada titik optimal. Apa titik optimal? Kalau lebih buruk, kalau kurang juga buruk. Ya di tengah-tengah saja. Terlalu banyak makan, nggak baik. Tapi kurang makan juga nggak baik. Harusnya ya kita makan gitu. Itu satu. Nah, bagaimana mengoptimalkan transaksi? Sebenarnya tadi sudah terjawab. Jika setiap transaksi per hari dicatat, per hari dibukukan, atau per hari di jurnal sesuai dengan format yang ada, yakinlah di akhirnya Anda pasti akan mudah. Yang selalu dihadapi oleh mahasiswa, karena saya pernah mahasiswa. Kami ini kalau waktu jadi mahasiswa ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu kata orang begini, saya beberapa hari lalu baru mau buat coach, karena saya sering buat coach. Ada orang bilang begini, pengalaman itu guru yang besar atau pengalaman itu guru yang baik. Kata saya pribadi, pengalaman itu guru yang buruk. Pertanyaannya, mengapa pengalaman itu menjadi guru yang buruk? Dia buruk karena kita harus mengalaminya. Saya sering mengalami, tidak melakukan pencatatan, tidak melakukan pengadministrasian surat. Sehingga ketika ingin mencari kembali surat itu, Allah, di mana itu surat saya taruh? Filenya di mana ya? Itu kelalaian. Jadi bagaimana mengoptimalkan administrasi keuangan? Lakukan penjurnalan atau lakukan pencatatan setiap hari ketika transaksi itu terjadi. Jangan tunggu hari esok. Ingat, jangan tunggu hari esok untuk mencatatkan transaksi. Itu jawaban saya. Terima kasih. Boleh dijelaskan kembali materi di bagian transfer. Ya. Sederhananya bisa kan, semua orang harus tahu. Mengapa Anda harus melakukannya? Semua orang juga harus mengetahuinya dalam organisasi. Kalau ada sesuatu yang diketahui hanya 1-2 orang saja, hati-hati. Biasanya any something wrong. Tapi kalau semua dilakukan secara bersama-sama, maka di sana tidak ada dusta. Kata apa itu? Kata syair bilang jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu saja. Gampangnya akuntabilitas sama transparansi itu. Apa yang Anda lakukan diketahui oleh semua orang. Bagaimana cara Anda melakukannya diketahui oleh semua orang. Jadi caranya, jadi ada 3 aspek. Apa yang mau dilakukan, mengapa Anda melakukan, bagaimana Anda melakukan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Jain mau bertanya bagaimana mengatasi jika mengalami pembobolan sistem keuangan. Kalau pembobolannya besar berbahaya. Pembobolan tidak bisa ditangani kalau sudah terbobol. Berarti yang kita lakukan adalah pencegahan jangan sampai hal itu terjadi. Kalau sudah terjadi, apa solusinya? Masing-masing organisasi punya kebijakan sendiri-sendiri. Kebijakan paling ekstrim apa? Keluarkan dia dari organisasi, jangan dilibatkan lagi. Jadi yang menarik sebenarnya bukan bagaimana kita mengeksekusi kalau sudah terjadi. Tapi yang menarik adalah bagaimana kita mencegah sehingga hal itu tidak terjadi.
Yang lebih problem di situ gitu. Yang akan memakan banyak problem di situ. Bukan penanganan pasca kejadian. Misalkan kita ambil contoh begini. Mengapa kita kalau bawa kendaraan disuruh mengendalikannya dengan hati-hati. Bawa dengan kecepatan tertentu, berhati-hati di jalan. Baik itu menyetir motor maupun menyetir mobil. Karena ada peluang Anda kecelakaan. Tapi kalau sudah tabrakan yang terjadi, orang tanya, apa solusinya? Ya solusi tabrakan diperbaiki, yang patah, yang berdarah, yang bocor, yang itu diperbaiki. Tapi bagaimana mencegahnya itu justru lebih menarik. Mencegah jangan sampai terjadi tabrakannya. Nah, jangan proses tabrakannya ditanya. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Nah, cara mencegah di antara lain dibuat sistem pencatatan secara terpisah. Misalkan begini, ada bendahara penerima, ada juga bendahara yang mengeluarkan uang. Jadi uang sebelum keluar diserahkan kepada bendahara yang akan mengeluarkan uang. Itu satu. Cara yang selanjutnya, selain cara itu, setiap pengeluaran uang tidak boleh hanya menggunakan satu tanda tangan. Minimal dua, kalau tidak mau tiga. Kalau dia itu organisasi, kalau pengalaman pribadi, waktu saya menjadi sekretaris umum Senat Mahasiswa, yang uang keluar itu 3 orang. Siapa saja? Ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Jarang 3 orang ini mau berkelompok. Jarang terjadi. Artinya ini karena niatan pribadi-pribadi, kalau ada niatan yang benar secara pribadi, susah mereka akan mengkomunikasikan. Bendahara penerima lain, bendahara yang mengeluarkan lain. Kemudian ketika meminta untuk mengeluarkan dana itu ada 3 orang yang mencatat, yang menandatangani, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau 3 orang ini bersekongkol baru bisa terjadi. Jika tidak, maka akan semakin sulit orang untuk menggunakan dana tanpa sepengetahuan orang lain. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan kembali dari Novembri dari Prodi D4LM. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan yang baik? Melakukan pengelolaan keuangan yang baik, yang pertama buat perencanaan. Segala sesuatu kalau dia tidak direncanakan, orang bilang tiba masa, tiba akal. Ya, masih syukur kita kalau tiba masa, tiba akal. Bagaimana kalau tiba masa, hilang akal? Nah, apa mau dibikin? Segala sesuatu kalau direncanakan, ya insya Allah akan berjalan baik. Tapi kalau tidak direncanakan, tidak akan baik. Satu, setelah kita merencanakan, harus ada yang bertanggung jawab atas perencanaan itu. Jadi siapa bertanggung jawab tentang apa, itu harus jelas. Dalam organisasi ada 2 hal. Ada yang namanya job description. Apa itu job description? Job description itu artinya kita membagi-bagi tugas dalam bahasa sederhananya. Di samping kita membagi-bagi tugas, ada yang lebih utama lagi, apa namanya? Delegation of authority. Apalagi ini? Delegation of authority itu artinya pendelegasian wewenang. Ada hak pimpinan yang didelegasikan kepada kita, kepada bawahan kita untuk dilaksanakan. Delegation of authority ini penting. Nah, sehingga tidak semua dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan oleh banyak orang. Dilakukan. Sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang secara tak sengaja, suka tidak suka, akan melahirkan transparansi. Tapi segala sesuatunya yang dilakukan dengan bersendiri, setransparansi apapun orang katakan itu tidak transparan. Karena hanya ada di otak dia dan hanya dia yang melakukannya. Tidak ada job deskripsinya, siapa yang akan mengerjakannya. Tidak ada pendelegasian wewenangnya atau delegation of authority-nya. Jadi meski kita bilang, tidak usah kita katakan, mari kita buat secara transparan. Kalau Anda sudah membagi tugas dan Anda membagi wewenang, itu otomatis. Maka akan terjadi transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Kalau Anda transparan, insya Allah akan baik. Kenapa akan baik, Pak? Karena kalau salah ada yang tegur. Ini keliru barangkali kita. Ini keliru barangkali kita. Nah, ketika ada teguran masuk, kita memperbaiki yang. Tapi kalau hanya kita sendiri yang mengerjakannya, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan ini benarkah atau salah. Hanya kita yang menilainya. Sekira itu jawaban saya. Terima kasih. Bapak, masih ada beberapa pertanyaan ini dari Siti Nurhaliza, Prodi TLM. Bagaimana Ya, jika dalam penataan arsip dokumen administrasi kesekretariatan tidak ada metode pengkodean, Bapak? kalau tidak ada pengkodean, yang pertama kita bingung surat ini misalkan kode-kode apa saja di surat itu. Itu juga harus kita jelas. Saya lupa tadi menjelaskan kode-kode apa saja di surat. Kode di surat itu antara lain ya pada nomor surat ya. Kode misalkan huruf A. Berarti kode ini surat keluar. Garing kita kasih apa? Kode organisasi kita. Kalau dia akbit ya apa Polcen ya misalkan ya. Polcen. Ini kodenya. Saya bisa dibantu nggak ditampilkan kode surat mana moderator? Ada nggak kode suratnya Polcen? Saya mohon dibantu. Bisa nggak? Supaya saya enak menjelaskannya. Jadi tidak bayangan kita. Ada nggak kode surat yang bisa kita lihat sih? Keluar, surat keluar. Oke. Oke, ini ada ya. Saya cek, 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 cek. Kelihatan ini? Iya, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. mari kita lihat pada nomor surat ini ya. Saya kasih besar sedikit layarnya lah. Ini kode surat. Nomornya saya kasih kode A di sini. Kemudian angka 11 artinya surat ke-11 yang keluar. Surat. DP ini namanya Dewan Pimpinan. P-nya ini apa? Pengurus. Lalu ada angka Romawi 23. Ini kode wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Karena Majelis Ulama ini dia nasional. Kalau kode 23, kalau dari Jakarta sudah lihat, kode 23 dia tahu. Ini surat dari MUI Sulawesi Tengah. Meski tidak ada KOP Sulawesi Tengahnya, tapi melihat kode 23, dia sudah tahu. Romawi berikut apa? Bulan apa surat ini dibuat. Baru tahun berapa. Nanti tanggalnya di sini. Nah, jadi kalau pengkodean ini tidak ada, nomor cuma kita taruh 11. Apa ini? Ini surat pentingkah? Ya, kalau di organisasi kemahasiswaan kan ada bidang-bidang. Nanti kodenya di DPP ini dikode sesuai dengan bidang. Bidang apa dia? Bidang kepemudaan, bidang keuangan, bidang kalau uang dikasih kode UP misalkan ya, atau uang mahasiswa. Ya, kita cari singkatan-singkatan saja. Kalau bidang apa? Bidang organisasi, ORG berarti A misalkan 11 ORG, berarti ini keluar dari bidang organisasi, misalkan begitu ya. Kodenya bulan, kalau tidak perlu kode wilayah ini, maka tinggal kode ini saja, langsung bulan dan tahun. Jadi kalau ini semua tidak ada, kita bingung mengklasifikasi. Ini surat dari mana? Kira-kira seperti itu ya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ada lagi moderator? Ada pertanyaan penutup. Siap. Bagaimana jika anggota keuangan ada yang korupsi? Kalau sudah terbukti korupsi, ya harus diproses sesuai hukum yang berlaku di kampus itu. Ya.
Tentu masing-masing kampus mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Tapi karena Anda ini mahasiswa, jadi harus ada sanksi edukatif namanya. Sanksi edukatif. Karena Anda ini masih dalam proses belajar. Yang namanya proses belajar, ya termasuk dalam pengelolaan keuangan, Anda diberikan dites, diberikan pelajaran untuk bagaimana mengelola keuangan. Tidak perlu sampai dibawa ke ranah hukum. Kenapa tidak perlu sampai dibawa ke ranah hukum? Kalau di ranah hukum itu sudah public punishment namanya. Ini namanya public punishment. Kalau kita tidak usah menggunakan public punishment, kita punishment edukatif atau edukatif punishment. Ya, misalkan yang paling skorsing kuliah selama 1 semester atau skorsing kuliah selama 1 tahun. Ya, diskors dia selama 1 tahun. Setelah itu dia harus dibujuk lagi untuk masuk kembali berkuliah. Dan jangan dikucilkan, tidak apa-apa. Ini namanya proses belajar. Ya. Proses belajar itu penting sekali. Hari ini kita tidak pernah bisa jadi apa-apa tanpa kita harus jatuh bangun di tahun-tahun sebelumnya. Contoh sederhana begini. Saya ingin bilang begini kepada mahasiswa. Ini mohon dicamkan baik-baik. Anda tidak akan pernah benar jika Anda takut salah. Saya ulangi. Anda tidak akan bisa benar jika Anda takut salah. Apa buktinya, Pak? Buktinya begini. Contoh paling gampang. Anda ke kampus hari ini naik motor. Pertanyaannya kenapa Anda naik motor? Dahulu Anda jatuh dari sepeda. Tapi Anda tidak takut jatuh, berdarah kakinya, berdarah tangannya. Tapi Anda masih mau bangkit lagi untuk naik sepeda. Sampai Anda pandai naik sepeda. Pandai naik sepeda, sampai pandai naik motor. Itu kenapa? Anda tidak takut salah. Jadi kalau Anda takut salah, Anda tidak pernah tahu naik motor hari ini. Terima kasih. Itu closing statement dari saya, moderator. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka sesi Q&A kami tutup. Selanjutnya, mohon maaf Pak, ada sedikit penghargaan yang bisa diberikan kepada Bapak. Mohon diterima Bapak berupa piagam penghargaan yang diberikan kepada pemateri kita. Oke, Bapak nanti Sofian Bahdim, terima kasih, Sarjana Pak. Pendidikan. Terima Mohon diterima. kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa. Bapak, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Haji Sofyan, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah di-share hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti pemaparan materi sampai akhir. Sekali lagi juga terima kasih kepada narasumber atas waktunya. Semoga sehat selalu sampai bertemu kembali. Dan saya Andi selaku moderator pada kesempatan ini mohon undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sofian, terima kasih Pak Sofian. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Sampai jumpa. Boleh kembali ke aula sekarang ya.